Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhlisa Basyara, Sarjana Peternakan, peserta dari pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 144, kelas B, nomor daftar Hadik 3, tahun 2022. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas dari materi pelatihan, yaitu analisis isu kontemporer yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Nur Endang Abbas, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, dan Bapak Dr. Randus Sahabudin, Magister Sains. Isu kontemporer yang akan saya bahas kali ini adalah penyakit mulut dan kuku yang saat ini trending topik sebab menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Penyakit mulut dan kuku atau disingkat dengan PMK merupakan penyakit yang menular pada hewan ternak, terutama hewan yang berkuku belah seperti sapi, domba, kuda, kambing, dan hewan berkuku belah lainnya. Gejala dari PMK ini adalah bercak-bercak putih di dalam mulut sapi atau hewan ternak lainnya, kemudian hewan ternak tersebut menjadi lemah, demam, dan kurang nafsu makan. Selain itu, terdapat lendir di bagian mulut dan hidung. Penularan dari PMK ini dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Penularan secara langsung dapat terjadi apabila hewan yang sehat berkontak langsung dengan hewan yang sakit. Selain itu, hewan yang sehat dapat pula terjangkit apabila kontak langsung dengan hewan yang karit atau dengan kata lain, hewan yang sehat tapi membawa virus PMK. Sedangkan penularan secara tidak langsung dapat terjadi apabila hewan berkontak langsung dengan peternak yang berkontak langsung dengan hewan yang sakit, kemudian petugas yang menangani hewan yang sakit, kemudian kandang, tempat makan, dan tempat minum di mana hewan yang sakit bermukim, kemudian ada produk-produk hewan yang sakit seperti feses, darah, daging, susu, semen, dan embrio. Dan yang lainnya adalah seperti alat transportasi di mana hewan yang sakit sempat ada di dalamnya. Meskipun data terkonfirmasi kasus PMK belum ada di Sulawesi Tenggara, namun PMK termasuk berbahaya. Kenapa? Karena PMK telah menyebar di sejumlah wilayah di Indonesia, contohnya Jawa Timur, dengan kasus telah menembus hingga 111.503 kasus. Hingga pemerintah harus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan Peternak itu sendiri untuk mencegah penyebaran PMK di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara pembatasan transportasi maupun distribusi hewan ternak, khususnya yang dari daerah yang terjangkit PMK. Kemudian, pemberian edukasi kepada peternak oleh para penyuluh. Hal ini dilakukan agar peternak sadar akan bahayanya PMK, sehingga peternak dapat melakukan tindakan insentif guna mencegah penyebaran PMK, khususnya di daerah Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton. Penyakit PMK merupakan penyakit menular yang penularannya sangat cepat, terutama pada hewan ternak. Meskipun daerah Sulawesi Tenggara masih minim datanya untuk kasus terkonfirmasi PMK, tetap saja yang namanya pencegahan itu sangatlah penting. Pencegahan dapat dilakukan apabila ada pengawasan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Peternakan dan kerjasama dengan peternak, sehingga dapat mencegah penyebaran PMK di daerah Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah sentra peternakan di Kabupaten Buton. Saya rasa cukup untuk pemaparan materi tentang isu kontemporer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.